Soal selanjutnya terkait dengan materi usaha dan energi, yaitu bandul dari sebuah ayunan dengan panjang 125 cm disimpangkan dengan sudut simpangan 60 derajat seperti gambar di samping. Setelah disimpangkan, bandul kemudian dilepas tanpa kecepatan awal. Kelajuan bandul saat melewati titik terendah adalah berapa? Berarti, nah di situ panjang bandulnya itu L ya, di sini L. L-nya itu 125 cm. Kemudian yang ditanyakan itu adalah kelajuan bandul saat melewati titik terendah. Berarti titik terendah itu di sini ya. Ini titik terendah berapa nih kelajuannya gitu. Nah, sekarang kita tuliskan terlebih dahulu komponen-komponen yang diketahui. Yang diketahui itu ada panjang bandul. Kita lambangkan L itu sebesar 125 cm atau kita ubah ke dalam meter itu menjadi 1,25 meter dibagi 100 ya. Nah, kemudian sudut simpangannya itu kita lambangkan theta itu sebesar 60 derajat. Lalu setelah disimpangkan, bandul kemudian dilepas tanpa kecepatan awal. Berarti kecepatan awalnya 0 ya. Kecepatan awal kita lambangkan V1 itu sama dengan 0 meter per sekon. Nah, kelajuan bandul saat melewati titik terendah adalah berarti ditanyakannya ini ya, V ketika di titik ini nih. Ketika di titik ini berapa nih? Kita coba lambangkan sebagai V2 ya. V2-nya berapa nih? Nah, berarti yang ditanyakannya itu adalah V2. V2-nya berapa? Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini, kita bisa menggunakan hukum kelestarian energi mekanik, di mana energi mekanik di titik ini ya akan sama dengan energi mekanik ketika di titik ini gitu. Nah, maka untuk kita anggap ini energi mekanik 1 di sini ya, yang ini energi mekanik 2 gitu. Sehingga pada titik ini akan ada energi potensial dan juga energi kinetik. Begitu pula pada titik ini akan ada energi potensial dan juga energi kinetik gitu ya. Maka pada titik, misalkan ini titik A, ini titik B gitu. Pada titik A itu ada energi potensial 1, kita coba tuliskannya ya, dan pada titik A juga ada energi kinetik 1. Kemudian pada titik B ada energi potensial 2 dan juga energi kinetik 2 gitu. Nah, sehingga energi mekanik 1 itu akan sama dengan energi mekanik 2. Ya, di mana energi mekanik itu adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Maka energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 itu akan sama dengan energi potensial 2 ditambah dengan energi kinetik 2 gitu. Nah, kemudian untuk energi potensial 1 itu kita tuliskan mgh1 ditambah energi kinetik 1. Nah, energi kinetik 1 atau energi kinetik pada titik awal gitu ya ini itu 0. Kenapa? Karena kan tadi di soal bahwasanya bandul itu dilepas tanpa kecepatan awal. Berarti V awalnya 0, maka energi kinetik awalnya tuh energi kinetik satunya itu 0 gitu. Nah, di sini 0 ya, berarti nilainya itu sama dengan energi potensial 2 mgh2 ditambah setengah energi kinetik 2-nya setengah m V2 kuadrat nih. V2 yang kita cari nih. Maka kita coba uraikan ya. Di setengah m V2 kuadrat itu akan sama dengan mg H1 kurangi H2 gitu. Nah, sehingga kita tuliskan untuk V2 kuadrat itu akan sama dengan mgh1 dikurangi H2 dibagi dengan setengah M gitu. Nah, M-nya dapat kita coret ya, nilainya 1, lalu
setengah, dibagi setengah maka bisa pindah ke atas ya. Berarti V2 kuadrat itu sama dengan 2G H1 dikurangi H2. Maka untuk mencari V2 bisa kita cari dengan rumus akar dari 2G H1 dikurangi H2 gitu. Nah, di sini H1 dan H2-nya berapa nih? Nah, untuk H1 berarti ketika ini ya, berarti ketika di sini ya, H1 sama dengan L nih. H1 itu sama dengan L gitu. Nah, sini ya, H1 itu sama dengan L. Nilainya berapa? Nilainya adalah 1,25 meter gitu. Sedangkan untuk H2 berarti nah H1 kan ini ya L. H2 kan berarti ketika berada titik ini nih. Berapa nih H2? Nah, H2 untuk mencari ini ya ketinggian ini, maka kita menggunakan persamaan trigonometri ya. Dimana untuk mencari ini kan sisi samping dari sudut ya, dimana sisi miringnya diketahui. Nah, maka kita bisa menggunakan persamaan dari kosinus. Nah, kan kita sudah belajar ya, bahwasanya cos itu adalah sisi samping sudut ya, sisi samping sudut maksudnya dibagi sisi miring sudut gitu. Nah, di sini kan sisi ini cos theta ya, cos theta sama dengan, nah berarti cos theta itu sama dengan sisi sampingnya kan H ya, yang H2 gitu. Nah, dibagi sisi miringnya yang L gitu. Maka untuk mencari H2 adalah L cos theta gitu ya. Nah, itu mencari H2. Sehingga kita masukkan H2 itu berarti L cos theta. Nah, L-nya kan 1,25. Lalu cos theta-nya adalah cos 60 derajat ya tetanya. Maka kita peroleh nilainya 1,25, cos theta-nya itu adalah setengah gitu. Maka nilainya adalah 0,625 meter. Ini untuk H2. Nah, sekarang kita sudah peroleh nih nilainya. Lalu kita masukkan ke persamaan itu ya. Nah, kita masukkan sehingga nilai V2 itu akan sama dengan akar dari 2 kali G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Lalu H1-nya itu adalah 1,25. Kemudian dikurangi ya, dikurangi 0,625 nih. Sehingga diperoleh nilai V2-nya itu adalah akar dari ini ya, berarti 2 kali 10, 20 dikali dengan 1,25 dikurangi 0,625 itu berarti 0,625. Nah, sehingga nilai V2 itu sekitar 3,5 nilainya meter per sekon gitu. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Begitu.